Kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah mentakdirkan kita semua sehat dan bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini, dengan harapan semoga Allah senantiasa terus memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga kehadiran kita juga menambah amal soleh kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di makalah ke-18. Betul Pak? Oh. Belum semua. Udah jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hatim al-Asam rahimahullahu. Betul Bang? Betul. Halamannya? Iya betul. An Hatim al-Asam rahimahullah. An Hamid al-Lafaf rahimahullah annahu qal. Dari Hamid al-Lafaf ya. Beliau berkata, rahimahullah, semoga Allah meridhoinya, annahu qal, beliau berkata, arba'atun talabnaha fi arba'atin. Ada 4 hal yang aku cari di dalam 4 hal yang lain. Fa akhtana turuqaha. Kemudian saya mengalami kesalahan, ya, berbuat salah. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra, tapi saya menemukan di 4 hal yang lain. Ada 4 hal yang saya cari dari 4 hal lainnya. Saya cari itu ternyata salah adanya di 4 hal yang lain. Apa itu? Talabnal ghina fil mal fawajadnahu fil qanaah. Saya mencari kekayaan dalam harta, tapi yang justru saya temukan ada pada qanaah. Wa talabnar raha fi tharwah fawajadnaha fi qillatil mal. Saya mencari kebahagiaan, kebahagiaan di dalam hal banyaknya harta. Fawajadnaha fi qillatil mal, justru saya menemukan ada pada orang yang sedikit hartanya. Wa talabna al-ladzat fi ni'mah, aku mencari kelezatan itu dalam sesuatu yang nikmat. Fawajadnaha fil badan, lalu aku menemukan fil badani sahih, di anggota tubuh yang sehat. Wa talabna al-ilma fi batni shib'in, aku mencari ilmu dengan perut yang kenyang. Fawajadnahu fi batnin ja'i, justru aku temukan di perut yang kosong, yang lapar. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang diduga 4 hal itu membahagiakan, ternyata tidak. Justru kebahagiaan itu ada di 4 hal lainnya. Apa itu? 1, aku cari kekayaan, tapi justru saya temukan di sifat qanaah. Ini yang selalu saya bilang, bahwa orang kaya itu belum tentu juga bahagia. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya itu dia yang qanaah dengan apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang disebut dengan kaya. Makanya selalu saya bilang itu kaidahnya, ada orang kaya tapi tidak merasa kaya karena butuh apa-apa. Tapi ada orang yang tidak kaya tapi dia merasa kaya karena enggak butuh apa-apa. Coba Bapak Ibu sekalian, kakek nenek kita dulu itu yang sudah sepuh usia 70 ke atas tuh, walaupun oleh anak cucunya dikasih uang banyak, karena dia sudah merasa sepuh, enggak butuh apa-apa, uang itu dikembalikan lagi kepada cucunya loh. Iya kan? Jadi kita yang banyak duit itu, kita banyak uang, anak cucu ini, itu selalu ngasih kalau pulang kampung ke kakek yang sudah sepuh usia 70 ke atas.
Nah karena kakek itu usia 70 tahun ke atas, untuk apa juga uang terlalu banyak, uang nggak butuh apa-apa. Dikembalikan lagi itu ke cucunya. Cucunya dipanggil, sini, ini tak kasih uang, ini satunya tak kasih uang tuh. Kenapa? Karena kakek itu sudah nggak butuh apa-apa. Jadi karena nggak butuh apa-apa itu, maka kemudian segala sesuatu yang dia dapatkan itu ya diberikan aja ke orang lain tanpa rasa eman gitu. Coba kalau masih muda usia 30 tahun, dikasih 10 juta, ya tambah seret gitu. Ditambah lagi 20 juta, tambah seret lagi gitu, dan seterusnya gitu. Ada kisah sufi itu gini Pak. Ada orang kehilangan uang. Katakanlah 100 ribu lah gitu ya. Nangis nih, orang ini menjerit. Nangis 100 ribu. Ketemu dengan orang lain dibilangin, kenapa Bapak nangis katanya. Saya kehilangan uang. Berapa 100 ribu? Anggaplah 100 ribu. Nominalnya saya lupa. 100 ribu. Oh ya sudah saya ganti 100 ribu nih. Harapannya Bapak yang ngasih uang ini, diem tuh orang. Enggak, nangisnya justru menjerit. Lebih parah lagi gitu. Loh kenapa kok tambah nangis Pak? Katanya. Andaikan tidak hilang saya dapat 200 ribu katanya. Ini orang ya tidak qanaah gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kaidahnya ada orang kaya tapi dia tidak kaya, miskin karena butuh apa-apa. Ada orang miskin tapi dia merasa kaya karena nggak butuh apa-apa gitu. Jadi karena hidupnya sudah nggak butuh, ya sudah, ya diberikan aja ke orang lain gitu. Nah itulah, Ibu sekalian. Yang kedua, aku mencari ketenangan itu justru ada aku cari ketenangan itu, kupikir banyak harta itu tenang. Nah justru orang yang sedikit harta itu yang tenang. Kenapa? Ya nanti bertanggung jawabannya di akhirat dia nggak terlalu berat, kira-kira begitu, Pak. Ya ini sufi Pak ya. Kitab Nasihatul Ibad ini bicara tentang sufistik. Kalau saya dikasih pilihan, Ustadz mau pilih mana? Sedikit harta, Ustadz tenang hatinya. Dengan banyak harta, Ustadz banyak pikirannya. Kalau saya tetap lebih banyak, milih banyak harta Pak. Kenapa? Dengan banyak harta itu saya bisa membantu banyak orang. Ini ada orang sakit tetangga dia tidak bisa berobat. Bantu dia, masukkan ke rumah sakit, biayanya kita tanggung. Ada ibu pengen haji, dengan banyak harta dia berangkatkan haji, daftarkan haji plus, haji furodan. Tapi sekarang furodan nggak ada kemarin ya, nggak ada yang bisa berangkat. Itu dengan banyak harta itu bisa membahagiakan banyak orang Pak, meskipun banyak pikiran gitu. Simple aja bagi saya, yang penting kekayaan itu digunakan untuk hal yang positif, bagus itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sanggup, tidak kuat dengan hal itu, justru lebih nyaman dengan yang tadi itu, saya nggak kepingin banyak pikiran, ya sudahlah, ya tidak apa-apa juga gitu. Bapak Ibu sekalian, sampean kalau lihat dua tokoh di Indonesia itu kadang-kadang sekilas kontraproduktif. Misalnya ini, yang lagi viral itu Gus Bahak bilang begini, saya tidak mau pondok saya dibantu oleh siapapun, sudah. Lah kenapa Gus? Kalau nanti di pondok ini dibangun mewah itu, saya justru malah nggak semangat mengajar itu. Pinginnya di kamar terus tidur, pakai AC dan sebagainya. Sudahlah saya biar hidup kayak gini. Lah kalau jiwanya dia siap seperti itu tidak apa-apa gitu. Tapi ada orang lain yang tidak siap seperti itu. Justru kepinginnya itu menikmati kekayaannya. Nah, dua-duanya itu bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan menganggap orang kaya itu lalu kemudian selalu urusannya ribet. Ribet itu kalau kemudian digunakan untuk hal yang negatif. Selama digunakan untuk hal yang positif, tidak ribet juga. Ada Masjid Al-Maghfirah dibangun, ya sudah, 500 juta saya tanggung. Karena dia kaya Pak, gitu. Nah coba kalau dia miskin, mau nanggung apa gitu? Ya paling cuma bantu kerja, ini tidak apa-apa juga gitu. Ini tergantung kepada kondisi hati kita masing-masing. Siap seperti itu atau siap atau tidak siap, itu ada pilihannya gitu. Maka bagi orang sufi dengan hidup yang sederhana itu nggak apa-apa gitu. Tapi bagi orang yang berduit dengan hidup serba mewah, tapi yang penting dia bisa membantu orang lain, ya nggak apa-apa juga, sama-sama boleh gitu. Ya. Di eranya Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang gubernur
di Syam. Syam itu sekarang Syria. Saya lupa namanya sejarahnya itu. Tapi ada seorang gubernur itu penampilannya kaya, Pak. Bajunya itu pokoknya kalangan-kalangan orang elit lah. Kendaraannya waktu itu ya kuda-kudanya itu juga luar biasa. Bagus lah. Lalu ada rakyatnya melapor. Gubernur Syam ini dilaporkan ke presiden. Khalifah Umar itu anggaplah presidennya. Wahai Khalifah, Anda selalu mengajarkan kami untuk qanaah, hidup sederhana dan sebagainya. Tapi tahukah Anda, gubernur Anda di Syam itu hidupnya glamor. Hidupnya serba mewah. Tolong ditegur gitu. Dipanggil Pak si gubernur ini. Wahai gubernur, saya diterima laporan dari rakyat Anda begini. Benar enggak gitu? Kata gubernur ini bilang gini, wahai Khalifah, benar apa yang disampaikan oleh rakyat saya. Tapi saya, Khalifah, melakukan hal ini berpenampilan baik, pokoknya serba mewah lah, kaum elit lah gitu. Bukan untuk gaya-gayaan. Tetapi kebetulan saya hidup di sebuah komunitas, yang komunitas saya itu banyak orang-orang sugih, orang kaya. Kalau saya tidak berpenampilan minimal sama dengan mereka, maka fatwa-fatwa saya ini tidak diikuti. Kata seorang gubernur ini. Tapi hati saya tetap qanaah. Ini cuma penampilannya saja untuk mengimbangi dengan rakyat saya yang di sana gitu. Khalifah Umar kemudian menepuk dadanya, mendoakan mudah-mudahan Anda juga terus diberikan, hati Anda terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa orang kaya dengan penampilannya yang borjuis kayak gitu itu tidak serta-merta lalu kemudian disalahkan. Tergantung kepada maksud dan tujuannya, hatinya seperti apa itu. Gitunya. Karena bagi saya dengan berpenampilan itu mungkin saja dia bahagia, ya, dan seterusnya Pak. Oke, itu. Tapi juga harus tahu situasi. Kalau situasinya, ya kemarin yang saya bilang itu, yang demo kemarin itu kan salah satunya kan sebabnya itu Pak. Rakyat susah cari pekerjaan, ini rangkap-rangkap jabatan. Rakyat susah cari makan, gaji ini malah dinaikkan dan seterusnya. Banyak faktor kemarin itu. Ya wallahu a'lam. Tapi saya melihat ya, bagi saya memang mungkin momennya saja kurang pas gitu. Karena begini Pak, kebaikan itu kalau diterapkan dalam situasi yang momen yang tidak baik, itu menimbulkan kemudorotan. Saya kasih contoh begini. Ada orang bilang, Ustadz, kenapa Indonesia tidak menerapkan hukum potong tangan? Di Saudi itu potong tangan loh. Saya bilang begini, hukum potong tangan itu ada kriterianya. Pertama, mencurinya itu harus 1 nisab. Nisab itu berarti 90 gram emas lah. Kalau 1 gram sekarang 2 juta ya Pak ya. Anggaplah 2 juta misalnya. Berarti kalau mencuri di atas 180 juta, itu baru kena potong tangan. Kalau cuma nyuri PT, ayam, ya tidak kena potong tangan Pak. Itu takzir, hukuman biasa aja. Itu satu. Yang kedua, eksekutornya itu bukan orang per orang. Ini mencuri 200 juta dipotong tangan. Loh, enggak begitu. Diadili dulu di pengadilan, terbukti putusannya ingkrah, baru kemudian dieksekusi. Dan itu negara yang hadir, bukan orang per orang. Ini mencuri tak potong tangan. Enggak bisa begitu. Kedua. Yang ketiga, menerapkan hukum potong tangan ini bagi saya untuk saat ini ya itu tidak pas. Kenapa saya bilang tidak pas? Begini. Pendapatan per kapita masyarakat sekarang itu rendah. Indonesia itu kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia jauh di bawah itu. Artinya apa? Bahwa kemiskinan itu masih terjadi di mana-mana. Dan orang yang mencuri itu kadang-kadang bukan karena kemauan, tapi karena keterpaksaan. Coba misalnya sekarang, pendapatan per kapita masyarakat bagus, pekerjaannya layak semua. Saya kira pencurian itu bisa ditekan lah angkanya gitu. Saya bukan soal setuju dan tidak setuju, tapi momen bahwa menerapkan hukum potong tangan itu harus dikontekskan dengan kondisi saat ini. Kita belajar dari Pakistan, Pak. Pakistan itu mencuri potong.
dan seterusnya. Akhirnya apa? Banyak suami-suami yang nganggur nggak bisa kerja karena tangannya nggak diselamatkan gitu ya. Artinya nyawanya masih bisa selamatkan. Itu yang membuat saya kemudian nangis waktu lihat videonya itu. Nggak apa-apa saya kehilangan tangan apa kaki itu. Tapi yang penting saya lihat ibu saya gitu. Yang penting saya ketemu ibu saya. Itu Pak yang hati ini tersentuh gitu lihat gitu. Ya, itulah musibah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenikmatan itu ada pada fisik yang sehat. Kita sehat ini tanpa punya komorbid misalnya, itu udah luar biasa itu. Sekarang kalau kita lihat ada seorang pengusaha bis. Itu kaya, Pak. Kaya tapi dia kena stroke dan oleh dokter itu udah divonis ini nggak boleh makan apa-apa kecuali bubur lah gitu makannya. Saya kemudian memikirkan dalam hati, merenung gitu ya. Kaya tapi tidak bisa makan apa-apa, hanya bisa makan bubur. Ya kan tidak nikmat juga gitu. Sementara panjenengan bisa makan apa aja. Mau makan bebek, mau makan apalah bisa itu kan. Walaupun mungkin serba keterbatasan. Itu nikmat. Ya, itu nikmat. Nah, kembali lagi ke cerita tadi yang di pesantren itu gini. Pesan saya, kita jangan terlalu cepat memvonis pesantren itu lalai, abai dengan aspek keselamatan dan sebagainya. Mungkin iya, mungkin. Perlu diidentifikasi, perlu dievaluasi ini salahnya di mana, kenapa ambruk dan sebagainya. Iya. Tapi jangan dibully habis-habisan, Pak. Karena kalau mau dibalik begini, pesantren itu swadaya masyarakat loh. Dia bangun itu bangun atas dasar ya sumbangan dari masyarakat. Serba terbatas memang. Makanya kalau mau ideal, pemerintah harus hadir. Support tuh pesantren-pesantren itu. Kasih dia biaya. Makanya ini kan tadi saya lihat baca di detik.com itu Pak Presiden, Pak Prabowo itu sudah menginstruksikan ke Menko Kesra, Pak Muhaimin Iskandar, tinjau semua pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu, bangunan-bangunan yang tidak layak suruh tinjau. Saya nggak tahu suruh tinjau itu mau tinjau kemudian mau dibangunkan atau cuma suruh lihat kok, saya nggak tahu gitu. Tapi yang jelas pemerintah kan sudah bagus ini, sudah meninjau bangunan yang tidak layak, yang sekiranya membahayakan itu segera dievaluasi, gitu ya. Saya dalam posisi itu Pak, perlu dievaluasi kenapa sebabnya pesantren ini musola ya itu gedung itu runtuh, perlu. Tetapi jangan dibully habis-habisan. Dan jangan berpikir gini lagi, santri yang kalau kena sanksi gotong semen, ngecor itu lalu kemudian dianggap itu eksploitasi, enggak. Itu bagian daripada proses pendidikan juga. Saya Pak hidup di pesantren 12 tahun. Dulu itu kalau sudah dalam 1 bulan tidak sholat jamaah lebih dari 7 kali, itu sama. Itu suruh gotong semen, ya orang tukangnya bikin dulu, kita nganterkan semen. Tapi yang kerja itu tukang, bukan santri yang kerja gitu. Bukan santri yang kerja pasang batu batanya, bukan itu. Dia itu cuma gotong itu gitu. Ya, saya biasa begitu itu. Ya mungkin di orang tertentu dianggap ini eksploitasi dan sebagainya. Ya oke lah gitu. Kita koreksi bahwa hukuman fisik memang perlu dievaluasi, sudah tidak lagi relevan dan sebagainya. Maksud saya jangan dibully habis-habisan gitu. Karena di media itu orang lagi berduka ya dan sebagainya, dibully habis-habisan. Nah, terus kalau pesantren dianggap tidak layak, dulu waktu bangun kemana itu? Yang suki-suki itu tidak nyumbang juga kok gitu kan? Nah itu perlu juga saling introspeksi diri gitu. Saya di posisi itu ya, di posisi tengah aja. Wa talabnal ilma fi batni shib'in. Aku mencari ilmu itu dengan perut yang kenyang, tapi justru aku dapatkan ilmu itu di perut yang fi batni ja'in, di perut yang lapar. Lah inilah Bapak Ibu sekalian, terlalu kenyang itu tidak bagus, tapi lapar nemen juga nggak bagus. Dawuhnya Nabi, nahnu na'kul hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami tidak makan sampai kami lapar, dan ketika lapar kami tidak sampai kenyang. Kami tidak makan kecuali lapar, dan ketika lapar kami makan tidak sampai kenyang. Gitu. Jadi bagi para penuntut ilmu juga jangan terlalu kenyang makan. Ya, yang penting nggak terasa lapar gitu aja lah, gitu ya. Karena ilmu itu bisa didapat kalau perutnya itu dalam kondisi ya tidak terlalu kenyang, gitu.
Kalau kenyang itu biasanya ngantuan, Pak. Ya, ngantuk terus. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, makalah yang ke-29. Saya lanjutkan. Makalah ke-31. An Hatim Al-Asam saya 30 dulu ya. Makalah ke-30. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, beliau dawuh, arba'atu asya khaliluha katsirun. Ya, ada 4 hal yang zahirnya sedikit tetapi hakikatnya itu banyak. Sedikit kelihatannya tapi sebetulnya banyak. Pertama adalah al-waja', sakit. Wal fakir, orang yang miskin. Wan nar, api. Yang keempat wal adawah. Ini Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sepele tapi banyak. Kelihatannya sedikit tapi banyak. Al-waja', orang yang lapar, orang yang sakit. Orang sakit itu biasanya akan merasa nikmat ketika dia sudah sakit. Kalau masih belum sakit belum terasa. Saya dulu Pak pernah ke Seliu. Itu lihat anak main bola itu kok kerasa enak gitu ya. Tapi mau main posisi kaki ke Seliu gitu. Jadi nikmatnya orang main bola itu kalau kakinya sehat. Nah, kalau lagi ke Seliu itu tidak nikmat gitu. Lalu al-fakir, orang yang miskin. Orang miskin ini dikasih sedikit itu sudah luar biasa, Pak. Ya. Apalagi banyak. Sedikit aja itu sudah biasa. Udah luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita infakkan sebagian rezeki yang kita peroleh ini dengan cara berinfak kepada orang lain. Karena orang yang berinfak murah tangan, suka memberi itu juga salah satunya menolak bala, memperpanjang umur dan sebagainya. Benar, api ini walaupun sedikit tapi kalau dibiarkan bisa membakar semuanya. Wal adawa, permusuhan. Ya, tadi itu satu musuh, kerasa kita ini sudah sempit hidup ini, gitu ya. Lanjut makalah ke-31. An Hatim Al-Asam, dari Hatim Al-Asam annahu qala, beliau dawuh, arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal yang potensinya itu tidak diketahui kecuali oleh 4 orang tadi juga. Pertama, asyabab la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Anak muda itu tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sepuh. Masa muda itu tidak akan terasa nikmatnya kecuali Anda sudah tua gitu maksudnya. Wal afiyah la ya'rifu qadra ilahlul bala. Ya, sehat itu tidak bisa diketahui nikmatnya kecuali orang yang punya penyakit. Wasihhatu la ya'rifu qadra illal marda, sama orang yang sehat itu juga tidak bisa terasa nikmat kecuali bagi orang yang sakit. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Hidup itu tidak bisa dirasakan nikmatnya kecuali bagi orang yang sudah mati. Bapak Ibu sekalian, orang tua itu dari sisi pengalaman mungkin lebih dari kita. Walaupun mungkin dari sisi ilmu lebih rendah dari kita. Coba bapak-bapak yang sudah usia 60 ke atas tuh, saya yakin memainkan smartphone ini itu jauh lebih pintar cucunya. Cucu yang masih SMP itu lebih pintar dari kakeknya gitu. Tapi walaupun mungkin dia lebih pintar, tetapi dari sisi pengalaman hidup, kakek itu jauh lebih banyak. Sehingga dengan berbagai pengalaman yang dia miliki, dia bisa tampil lebih bijaksana. Walaupun dari sisi ilmu dia lebih sedikit. Bapak Ibu tahu Abu Bakar As-Siddiq kan? Itu sahabat senior paling sepuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu sedikit sekali. Tapi beliau itu adalah sahabat paling senior. Dari 4 sahabat yang lainnya, beliau itu di urutan pertama. Kenapa? Karena orang sepuh itu, dia sudah mengalami, sudah malang melintang. Dia sudah malang melintang, dengan sejumlah pengalamannya itu, dia akan tampil bijaksana. Walaupun mungkin dari sisi ilmu dia lebih gaptek. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bapak-bapak yang sudah usia 60 tahun, kalau diadu dengan cucunya yang masih SD SMP, saya kira lebih pintar cucunya kalau urusan teknologi. Tapi cucu ini tidak boleh melonjak.
Karena kakek itu sudah malang melintang pengalamannya. Ya. Sama. Bapak Ibu sekalian, ketika memberikan nasihat pernikahan itu, saya selalu menganjurkan cari aja orang yang sepuh untuk memberikan nasihat pernikahan. Kenapa? Nasihatnya sama. Antara kiai yang sepuh dengan kiai yang muda ini sama. Nasihatnya sama, hadisnya sama, ayatnya sama lah. Tapi pengalamannya yang sepuh ini itu jauh lebih banyak sehingga dia bisa memberikan banyak pelajaran kepada calon pengantin itu. Nah itu Pak, kalau saya disuruh memberikan ceramah tentang pengantin itu kalau bisa yang sepuh. Kalau sepuh gak ada baru kita yang muda-muda ini tampil gitu. Kenapa? Ya tadi itu orang sepuh ini pengalamannya lebih banyak gitu. Walaupun ilmunya lebih sedikit gitu. Dia sudah mengarungi kehidupan rumah tangga, sudah jatuh bangun lah sekian tahun, sekian puluh tahun. Itu pas memberikan nasihat pernikahan gitu. Ya. Kecuali nggak ada lagi ya sudahlah, nggak apa-apa yang muda-muda. Gitu. Dulu gini Pak, ada orang protes. Masjid-masjid sekitar UIN Sunan Ampel itu mengeluh. Protesnya gini. Itu imamnya salah semua tuh bacaannya itu. Sudah tua-tua lagi nggak enak suaranya gitu. Nah, lalu dijawab sama yang sepuh-sepuh ini. Loh yang muda-muda kemana? Oh nggak pernah muncul tuh. Tiba-tiba ketika yang tua ngimami disalahkan. Ya mungkin saja yang tua itu ilmunya memang tidak banyak. Ngajinya rotok-rotok banyak kelirunya gitu. Tapi yang muda-muda yang hafal Quran kemana? Lalu nggak pernah sholat jamaah juga di masjid. Gitu mau nyalahkan yang sepuh gitu kan. Itu kan lucu juga gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, fakta kita di lapangan begitu. Begitu ada orang sepuh tampil ya karena bacanya keliru disalahkan. Lah yang muda yang hafizul Quran yang suaranya bagus-bagus tidak mau ke masjid. Nah, ini kan repot gitu. Lah artinya apa bahwa ya mari kita ini kalau memang mau memperbaiki ya kita juga harus hadir. Harus hadir ya memperbaiki diri ya dan seterusnya lah gitu. Sama kayak tadi kritikan itu. Oh, kalau pesantren tidak layak ngapain dihuni? Kalau kayak gini kan banyak korbannya gitu. Ya kalau saya dibalik, sampainya sesuki kemana? Pesantren bangun tuh bangun dewe, itu dana sosial. Sesuki-suki yang tidak perlu nyumbang gitu kan. Ini kalau mau dibalik gitu maksud saya. Ya, tapi saya setuju tadi ya benar dievaluasi. Itu betul. Baik, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan sampai sini. Ada yang mau nanya? Monggo. Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada Pak? Nggak apa-apa di luar tema juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yudha'ul mizan fayu'ta bi ahli shalah." Nanti kalau sudah hari kiamat, timbangan itu akan dihadirkan. Lalu diberikan kepada orang yang ahli salat ya. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Kemudian kemudian diberikan kepada mereka pahalanya ya. Pada hari kiamat nanti itu akan disediakan timbangan dan timbangan itu akan diberikan kepada orang yang ahli salat. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan. Timbangan itu diberikan kepada mereka. Tsumma yu'ta bi ahli shaum. Lalu juga diberikan kepada orang yang ahli puasa. Fayuwaffawna ujurahum bil mizan, diberikan juga pahalanya. Tsumma yu'ta bi ahlil bala. Ya, kemudian juga diberikan yang kepada orang yang terkena musibah ya, la yunsabu lahum mizan, tapi tanpa pertimbangan amal dan buku catatan amal. Wala yunsharu lahum diwanun. Ya, artinya tanpa dihisab itu sehingga orang-orang yang selamat itu mengharapkan agar termasuk ke dalam golongan mereka. Wala yunsharu lahum diwanun. Mereka diberi pahala.
mereka tidak ditimbang, ya. Orang yang ahli bala itu tidak ditimbang amalnya. Fayuwaffawna ujurahum, lalu diberikan pahalanya mereka biwari hisab, tanpa hisab. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sampai-sampai orang yang sehat itu berangan-angan, laukanu bimanzilatihim min kasrati sawabillahi ta'ala. Andaikan saya di posisi mereka, ya karena banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Artinya begini maksudnya Pak. Orang yang sholat itu nanti diberikan timbangan. Artinya dihisap amalnya. Orang yang puasa juga dihisap amalnya, diberikan kepada mereka. Tapi bagi orang yang dapat musibah, itu nggak perlu dihisap. Pahala itu sudah langsung diberikan kepada mereka. Itu. Kenapa? Karena mereka itu sudah sabar. Gini, orang beramal soleh itu mudah, tapi untuk bisa menahan dengan hadirnya musibah itu tidak semua orang bisa. Amar ma'ruf itu lebih gampang daripada nahi mungkar. Itu. Amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, ayo ke masjid sholat, ayo puasa, itu lebih gampang. Tapi kalau nahi mungkar, menghentikan orang yang sedang berbuat kemungkaran, itu jauh lebih sulit. Ada orang main sabung ayam misalnya. Ayo buyar. Wah itu resiko Pak ke kita. Tapi kalau cuma ngajak ayo sholat, itu gampang gitu. Itulah kenapa kemudian sahabat muhajirin itu lebih berat daripada sahabat ansor. Sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tempat usahanya, meninggalkan anak dan istri yang mungkin tidak beriman. Ditinggalkan oleh beliau, ikut bersama Nabi ke Madinah. Sementara sahabat Ansor itu hanya tinggal di Madinah, menyambut mereka itu lebih gampang. Coba Bapak misalnya suruh pindah dari Surabaya, pindah sana ke Papua. Meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, itu lebih berat Pak daripada orang yang asli Papua yang tinggal menyambut Anda dari Surabaya. Itu lebih gampang. Itulah oleh karenanya maka sahabat muhajirin ini tantangannya lebih berat daripada sahabat Ansor. Karena tadi itu meninggalkan banyak hal. Yang dipertaruhkan bukan cuma dirinya, tapi juga keluarganya, harta bendanya, tempat usahanya, dan sebagainya. Nah, sementara sahabat Ansor cukup berdiam diri di Madinah, menyambut tamu-tamu yang dari Mekah, mempersilahkan menempati rumahnya, dan sebagainya. Itu jauh lebih gampang. Sama, amar ma'ruf itu gampang. Tapi nahi mungkar itu berat. Ya, itu berat. Nah sekarang ini yang banyak justru amar ma'ruf, tapi nahi mungkar itu berat. Karena nahi mungkar ini tantangannya tuh resiko Pak, beresiko betul. Ya. Nah, nahi mungkar ini kalau menurut saya harus negara, bukan orang per orang. Misalnya ada orang pencurian, ya, yang bisa menghentikan polisi, bukan orang per orang. Kalau orang per orang ini sangat beresiko, gitu. Ya kalau keroyokan sih bisa, tapi kalau satu berat satu, Pak, ini bisa kita juga yang kena ini. An ba'dil hukama yastaqbilu ibnu Adam arba'an hubatin. Yastaqbilu ibnu Adamah arba'an hubatin. Bahwa sebagian ahli hikmah mengatakan begini, anak cucu Adam akan menghadapi 4 perampas. Apa itu? Yantahibu malakul maut ruhahu. Dia akan ketemu dengan malaikat Israel yang mencabut nyawa. Mau tidak mau sampai akan, kalau sudah saatnya pasti dirampas. Rela dan tidak rela ya sudah pas, kalau sudah waktu ini pasti dirampas. Wa yantahibul warasa malahu. Ahli waris itu akan merampas hartanya si pewaris, bapak yang meninggal. Itu sudah otomatis. Mau tidak mau ya kalau orang tua meninggal, hartanya pasti jatuh kepada ahli waris. Wa yantahibud dudu jismahu. Dan ulat itu juga akan merampas jasad kita kalau kita sudah meninggal. Wa yantahibul khusama amalahu. Orang yang mempunyai hak yang dirampas tadi itu akan merampas amal kita. Artinya begini, orang yang pernah kita dolimin itu akan mengambil amal kebaikan kita. Orang yang pernah kita dolimin nanti di akhirat, amal kita yang kita itu akan diambil paksa, diberikan kepada dia. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah habis ya? Ya, intinya begini Bapak Ibu sekalian. 4 hal ini
tidak bisa diduga-duga. Kalau sudah waktunya, pasti akan diambil. Bapak kalau sudah waktunya meninggal hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, ya sudah. Ketemulah dengan malaikat Israil. Rela, tidak rela, ridho, tidak ridho, sudah waktunya mati gitu. Yang kedua, begitu juga dengan harta waris. Kalau sudah orang tua meninggal, mau dia rela, tidak rela, ya sudah, memang haknya ahli waris tadi itu ya. Begitu juga lalat akan memakan jasad kita kalau kita sudah meninggal. Dan yang keempat, orang yang pernah kita dolimin itu akan mengambil amal kebaikan kita nanti di akhirat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga panjenengan sehat semuanya, panjang umur dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الطواحين يا الله يا رحمن الرحيم اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم ذريتنا وسلم مجتمعنا وسلم أصحابنا وسلم المسلمين والمسلمات وأرض محمد يا محول الأحوال حول حال نفس الحال اللهم ارزقنا أولاد صالحين بحقك ومولك رب لا ترني فضل مسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.